Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kami mahasiswa UMI di sini akan bertanya-tanya nih, mengkulik-kulik seputar usaha mochi ini. Nah, di samping saya ada seorang yang sangat luar biasa hebatnya gitu ya, untuk menjadikan contoh untuk kita anak-anak muda ya ke depannya. Nah, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 di sini akan survei langsung ke lokasi berupa wawancara di sini dengan manajer di Mochi Lampion ini, yaitu Pak Ari Aryawan. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjelaskan Bapak sebagai apa dan juga profil dari perusahaan ini seperti apa. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Aryawan. Di sini saya sebagai manajer operasional Mochi Lampion. Mochi Lampion berdiri dari tahun 1983. Ya, kalian belum lahir, Mochi udah ada ya. Iya. Ya, diawali memang dari masyarakat Jepang ketika zaman penjajahan. Ketika owner kita yang pertama almarhum itu menemukan sebuah mochi, karena memang resepnya itu dari warga Jepang ya ketika penjajahan. Ada ide untuk bisnis, dijadikan sebuah mochi itu sebagai khas atau makanan khas Sukabumi, oleh-oleh Sukabumi. Pada tahun itu kita produksi Mochi Lampion itu cuman ada 3 varian rasa aja. Yang pertama itu coklat, kemudian ada yang kacang, kemudian ada yang keju. Itu dulu kita bikin 3 varian itu. Dan kemasannya memang dari bambu itu ya. Kemasan packagingnya itu kita dari bambu, belum packaging yang seperti sekarang ya. Diawali dari tahun 83 pembuatan itu, kita penjualan belum serame sekarang, belum seterkenal sekarang si mochinya itu. Kita sempat penjualannya itu retail. Kita dititipkan ke toko-toko di daerah Sukabumi, Cianjur, dan Bandung. Waktu itu kemudian kita canvassing, produk kita itu di canvassing juga ya, di daerah Cianjur, daerah Bandung juga. Kemudian di era tahun 90-an, mochi itu sudah terkenal dengan ciri khas dari kota Sukabumi. Makanya sekarang kota Sukabumi dikenal dengan kota mochi. Betul, kota Sukabumi itu sekarang dikenal dengan kota mochi. Itulah sejarah singkatnya. Mungkin dari sebelumnya kita bikin itu karena memang mochi itu warisan budaya dari Jepang ya. Walaupun dari Jepang, kita tetap bangga karena memang yang membuatnya itu dari orang Sukabumi ya, orang Indonesia asli gitu. Kita harus bangga. Untuk strukturnya sendiri dari mulai owner atau pemilik itu seperti apa, Pak? Oke. Dijelaskan secara singkat. Oke. Untuk strukturnya mungkin yang paling itu direkturnya itu owner, mungkin ada ownernya Bu Hajah Wanti dan Bapak Yudi, kemudian langsung direkturnya itu ada namanya Pak Haji Eman, kemudian langsung ke manajer operasional ke saya, di bawahnya saya dinaungi sama manajer keuangan, kemudian HRD, kemudian ada di bawahnya itu di bagian supervisor ya, supervisor produksi, kemudian ada bagian gudang juga. Kemudian di bawahnya ada karyawan-karyawan. Ya. Total karyawannya ada berapa? Total karyawannya itu sekitar 120 orang. Banyak ya. Mulai dari ada divisi manajemennya ya. Dari manajemen, kemudian dari divisi store, divisi produksi, kemudian ada di bagian umumnya. Gitu. Sekitar 120 orang kita pekerjakan, karena memang di zaman sekarang kita serba mesin, karena kita tetap jargonnya itu fresh handmade, jadi kita tetap mempertahankan orang-orang yang bekerja di sini karena untuk membuka lapangan kerja juga. Kita kalau kerjanya pakai mesin semuanya, kasihan yang kerjanya ya. Itulah sebagai bentuk peduli kita untuk orang-orang yang butuh pekerjaan, yang membutuhkan lapangan kerja. Jadi kita tetap arahkan untuk produksinya itu tetap manual.
Nah, Gitu. oke. Nah, begitu teman-teman terkait profile dari perusahaan Mochi Lampion ini. Tentunya kan tadi kita juga jadi kaget ya teman-teman, sekaligus speechless gitu, bahwa Mochi ini udah berdiri dari 1983, itu cukup Betul. sangat lama gitu ya. Dan Masya Allah masih bertahan hingga saat ini dan akan tetap selalu bertahan ya Pak. Amin, insya Allah. Halo guys, bertemu lagi dengan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari program studi administrasi bisnis semester 4. Di sini kami mau bertanya nih kepada orang hebat dan orang yang sangat luar biasa nih di dunia ranah pengusahaan nih, bisnis-bisnis ya Pak. Oh, gitu. Jadi kita memang untuk strategi penjualan itu kan ada dua ya. Yang offline itu yang penjualannya langsung customer itu ke sini ke toko. Kemudian ada yang penjualannya di online lewat marketplace yang tadi ya, medianya itu betul iklan. Kemudian yang presentasinya sih lebih ke offline ya. Jadi kalau untuk ciri khas makanan di suatu tempat itu, di suatu kota, memang banyak yang pengen datang langsung ke sini kebanyakan daripada mungkin yang online gitu kan dikirim. Persentasenya hampir 70-30 sih kebanyakan yang berkunjung ke sini. Nah, untuk strategi pemasarannya memang kita diawali memang historinya sangat panjang juga ya, diawali dari tahun 1983 kita prosesnya kita sebesar ini nggak mudah gitu kan ya. Itu orang-orang mungkin taunya Mochi Lampion udah terkenal gitu kan. Padahal di balik itu kita jatuh bangun untuk membangun perusahaan ini gitu. Di awal dari retail tadi kan ke Bandung gitu kan, ke Cianjur, dan alhamdulillah kita penjualan cuma di store ini aja dan online sekarang gitu. Mungkin di balik kesuksesannya mungkin dari sejarahnya mungkin yang kuat itu, dan memang lebih ke apa ya, mungkin pas aja momennya itu di Sukabumi itu muncullah orang Jepang, kemudian mochinya muncul, kemudian terkenal dengan mochinya itu sampai sekarang. Dan yang jadi satu tip, pembuatan mochi di sini dari dulu sampai sekarang itu resepnya sama, ya. Resepnya sama dan rasanya juga dari dulu sampai sekarang sama. Otentik ya. Ya, itulah yang kita pertahankan mungkin dari kualitas produk mochinya itu sendiri, dan kita terus berinovasi dari packagingnya, kemudian dari inovasi rasa yang ada sekarang kan banyak juga. Itulah kita harus inovasi terus dan terus update untuk informasi kuliner saat ini. Jadi lebih ininya mah lebih kalau untuk menarik konsumen atau banyaknya konsumen buat beli mochi ini lebih ke offline apa? Jadi langsung datang langsung. Betul, sama ini seperti itu sih. Terus kalau menurut Bapak gitu, boleh jawab juga gitu ya. Menurut Bapak kan sekarang zaman sekarangnya pastinya banyak mempromosikan suatu produk di online shop ya, terutama TikTok Shop deh. Betul. Gitu, secara live gitu ya Betul. Pak. Nah Bapak pernah mungkin tertarik atau berpikir membuat suatu strategi memproduksi suatu barang melewati TikTok Shop mungkin Pak, kayak mempromosikan lebih terkenal gitu. Oke. Iya Pak. Sebelum kita jawab, nanti kita jawab di sana aja ya, di store aja. Jadi kita sambil keliling ke tempat yang lain, kita dijawabnya di sana aja. Oke ya? Yuk kita keliling ke sana dulu aja. Oke, saya jelaskan ya. Pertama itu kalau ditanya Mochi Lampion ada di kota lain nggak? Ya, tidak ada ya. Kita mochi brandnya Lampion itu cuma ada di Sukabumi. Satu, kenapa? Karena memang kita untuk mempertahankan budaya Sukabumi juga. Karena kita kalau di luar kota belum terbayangkan untuk proses pemasaran dan produksinya juga. Karena memang intinya sih kalau kita tetap ada di Sukabumi untuk mempertahankan budaya kita aja sih. Itu. Pertama
kalau misalkan di Bandung ada lampion itu bukan lampion asli. Ya, betul. Beli yang asli udah ke Sukabumi Betul, aja. betul. Nah, teman-teman, itu tuh yang tadi udah disampaikan oleh Pak Ari bahwa strategi yang dilakukan, yang digunakan itu melalui tentunya mengikuti dengan zaman ya Betul. Pak. Tidak hanya menggunakan media offline seperti store ya Pak, tetapi juga menggunakan perangkat-perangkat lainnya seperti media sosial dan Betul. marketplace lainnya. Nah, itu tuh, dan tadi yang udah Bapak Ali sampaikan juga bahwa dari dari strategi offline maupun online tadi tentunya yang lebih efektif dalam segi dana dan lain-lain itu tentunya dari offline ya Bapak. Betul. sedikit lebih besar karena mungkin orang-orang juga lebih ada tantangan juga Oke, karena betul. wah aku pengen ke Mochi tapi Mochinya kan ada di Sukabumi nih, terutama kan di store ini kayak gitu Jadi bisa mencoba teman-teman. secara langsung gitu. Betul. Mochi. Iya, betul sekali. Nah juga kita juga jadi tahu teman-teman, kita tidak tidak awam, bahkan tidak tutup telinga, bahkan tutup mata terkait perkembangan zaman yang ada sampai saat ini dengan media digital yang ada ya Betul. Bapak. Terus mengikuti alur yang ada agar Mochi ini tetap sesuai dengan zamannya tapi tidak meninggalkan otentiknya Betul. tadi itu. Ya. Oke, kemudian ada yang disampaikan tadi kenapa tidak mempublis secara besar-besaran gitu ya. Oke, poinnya gini ya. Karena mochi kita itu tidak pakai pengawet, jadi masa expirednya itu cuma 2 hari ke depan. 3 hari dihitung dari hari ini. Jadi misalkan produksi hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita udah expired terakhir. Senin itu tidak layak konsumsi. Makanya kita kalau misalkan publis ke skala nasional, kita untuk ekspedisinya kita belum ada yang someday atau next day maksimal untuk pengiriman ke luar kota. Sementara kita untuk pengiriman itu di daerah Jawa Barat aja sih yang terjangkau. Karena memang untuk menjaga si produk itu sampai ke konsumen, customer ya. Jadi kita memang riskan juga ketika misalkan di Papua sana pengen mencobain mochi kita. Jadi udah keburu-bulukan gitu kan. Jadi kalau mochi itu expirednya kita ada jamur ya, tanda-tanda si udah expired itu berjamur. Kenapa berjamur? Karena kita tidak pakai pengawet. Betul. Itu yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya satu Indonesia pengen nyobain mochi Sukabumi itu seperti apa gitu kan. Cuman kalau customer langsung di sini pulang ke Papua, oke, 1 hari kan nyampe ya. Kalau ekspedisi kan bisa 2, 3 atau 4 hari begitu. Dan kita memang belum ada inovasi untuk si ketahanan mochi itu supaya lebih lama. Karena memang kalau mochi itu dimakannya itu memang harus di hari itu juga kita dibikin harus dimakan lebih fresh, lebih enak dimakannya. Kalau udah 2-3 hari itu kan dari tepung ketan ya. Tepung ketan si bahan dasarnya itu jadi kalau lebih lama itu jadi keras tekstur mochinya itu sendiri gitu. Nah, itu tuh teman-teman kita juga jadi tahu nih berapa lama kadaluarsa ya Betul. Pak si mochi itu. Tentunya kan ketika sudah jadi enaknya langsung dimakan ya. Maka dari itu untuk teman-teman bagi yang di luar kota Sukabumi langsung saja ke store-nya betul. Karena mungkin kita nyobain experience juga gimana tempatnya di mana, lokasinya di mana, bahkan pemiliknya siapa dan juga cara pelayanannya bagaimana dan rasa apa yang karena kalau teman-teman ketahui ya kalau kita belanja online dan offline itu rasanya beda ya betul. Jadi kita bisa lihat teksturnya, bisa lihat warnanya kayak gitu ya. Nah sama saja dengan kita belanja contohnya mochi ini kayak gitu teman-teman. Oke. Sangat penasaran gitu kan. Sama kan mochi ini ada memakai platform online nggak? Dan platform online yang paling efektif yang digunakan oleh Mochi Lampion ini sendiri itu dari platform mana? Gitu. Oke, saya jawab ya. Untuk platform Mochi kita sebenarnya pakai Instagram ya untuk lebih efektif karena kayaknya jangkauan Instagram itu baik tua maupun muda ada gitu kan ya. Kayaknya kalau Facebook mah kayaknya nggak terjangkau semua mungkin ya. Karena memang yang lebih dominan kita untuk publish platformnya itu lebih ke Instagram. Karena untuk media promosinya kita untuk
suatu produk itu kan untuk medianya itu lewat gambar ya atau video langsung gitu kan yang menarik desain. Boleh di follow juga Mochi Lampion Sukabumi, kayaknya belum di follow. Kalau kalian tahu followersnya udah Masya Allah keren 26 sekian ribu gitu ya. Keren banget tentunya. Pasti banyak cara juga ya Pak. Betul. Biar gimana nih cara media sosial ini berkembang biar nggak monoton juga kan. Dipastikan dari pihak-pihak di sini juga langsung mengikuti dengan zaman itu. Boleh guys dilihat Instagramnya apa Pak? Instagramnya Mochi Lampion _Sukabumi. Itu guys. Boleh. Nah, selanjutnya Pak, soal jenis konten gitu yang digunakan kan Bapak tadi bilang menggunakan Instagram. Nah biasanya tuh jenis konten yang digunakan dalam Instagram tersebut untuk mempromosikan Mochi itu sendiri tuh bagaimana ya Pak? Oke, untuk isi kontennya mungkin ya. Untuk isi kontennya mungkin semenarik mungkin kita membuat suatu kemasan produk yang sekiranya customer menarik nih ya. Kita lebih ke video dan foto gitu tentunya kan Instagram. Itulah makanya era digital ini kita harus kreatif, inovatif untuk mempublish suatu produk ya. Makanya kita harus berinovasi juga. Gimana caranya si customer itu mungkin bisa menarik, kelihatannya di foto Instagram itu bagus gitu kan ya. Desainnya mungkin varian, misalkan untuk varian durian kita desainnya itu ada buah duriannya gitu kan. Terus ada video pembuatan produksinya gitu kan, higienis apa enggak dan yang lainnya. Mungkin itu ya sebagai daya minat untuk menarik customer juga ya. Mungkin kalau untuk Instagram sih dari mungkin histori yang lebih utamanya mungkin kita awalnya itu dari media nasional yang dipublish ya. Kita ada di Trans TV, di RCTI, kita udah mulai tahun 2000-an itu kita sudah dipublish untuk ciri khas budaya ya suatu kota. Jadi alhamdulillah kita tiap tahun itu kedatangan media-media nasional, sudah diliput semuanya. Jadi mungkin itu yang faktor pendukung kita juga untuk media sosialnya ya. Jadi kita udah masuk ke media nasional juga gitu, terpublish. Itu sih makanya kalau udah bikin usaha terkenal itu nggak mudah ya. Ada butuh perjuangan dari bawah sampai ke atas, itu memang perjuangannya sangat lumayan butuh perjuangan banget gitu ya. Effortnya lebih besar sekali gitu. Itulah mungkin intinya harus kreatif, inovatif untuk mempublish sebuah promosi produk itu ya, promosi produknya gitu sih. Terus kalau Mochi Lampion ini sendiri tuh pernah bekerja sama nggak sama selebgram atau influencer gitu untuk mempromosikan produk? Oke. Selama ini memang influencer menawarkan diri ke sini ya. Jadi kita tidak memang untuk media digital marketingnya kita harus marketingnya memang harus dianggarkan. Cuman untuk selama ini memang mereka sendiri yang menawarkan ke kita gitu kan, bukan kita menawarkan ke mereka, karena brand kita sudah mungkin skala nasional sudah ada gitu. Kalau untuk vlogger-vlogger lokal kayaknya sungkan kayaknya ke sini gitu. Walaupun ada sih yang vlogger-vlogger lokal untuk mempublish di sini gitu. Nah teman-teman, kita jadi tahu nih apa yang sudah Bapak Ari sampaikan terkait si promosi produk, tentunya ya itu harus kreatif. Betul. Ya Pak, dengan zaman yang sekarang itu harus tidak tutup mata gitu ya terkait perkembangan yang ada kayak gitu. Dipakai tutup itu. Kalau sekarang kan lebih efisien pembuatannya, karena memang untuk proses pengecekannya itu lama juga ya. Jadi kita pakai mesin kalau untuk itu memang. Oke. Terus jargon kita fresh handmade ya. Jadi Mochi Lampion itu jargonnya fresh handmade. Kita fresh dan memang handmade dan dibuat oleh tangan. Karena kita tadi orang-orang hebat itu yang bikin mochi itu tuh.
Pakai tangan, betul. Jadi kita itu di sini ada tradisi per 1 bulan sekali itu tes operator. Ya, operator kita itu diuji 1 bulan sekali untuk membuat mochi itu dalam 2 menit dia bisa bikin berapa. Rekornya itu 2 menit bisa nyampe 70 butir mochi. Rekornya. Iya. Jadi kalau 2 menit di bawah 50 nanti poinnya di bawah dia paling posisinya jadi helper. Kalau membuat 2 menit bisa 50 butir itu bisa jadi operator utama dia. Itu tradisi kita dari dulu itu. Jadi emang kompetisinya ketat nih. Di bawah juga kompetisinya. Nah, mungkin tadi alurnya seperti itu ya. Si bahan adonan tadi diulenin, ada alatnya ini seperti ini. Kemudian ada perebusan adonan, kemudian diaduk. Setelah diaduk itu dimasukkan ke nampan-nampan ini nih. Nih, si mochi ini masuk ke sini, biar dingin dulu. Si mochinya itu biar dingin dulu, baru bisa diproses ke tempat yang tadi pembuatan pengisian itunya, isiannya. Dulu kita sampai sekarang mempertahankan yang box ini nih, yang box bambu ini. Kenapa? Karena memang untuk untuk keestetikan dari dulu sampai sekarang tetap terjaga gitu. Ya. Jadi yang kita buat dulu itu kan si kotak ini isinya mochi ya, dan dalamnya itu dibungkus paling sama kertas koran atau enggak kertas roti gitu kan. Kenapa kita harus inovasi? Tadi Bapak bilang inovasi ya? Kenapa kita harus inovasi? Memang untuk kualitas produk juga. Jadi kita simsalabim dibuat di dalamnya ini kita pakai set. Nah, kita pakai mika yang ini. Mika ini, jadi si posisi ininya ketutup dan memang kalau dibawa kemana-mana tetap terjaga. Itulah inovasi ya. Mungkin maaf kalau di brand-brand yang lainnya mungkin tidak ada yang seperti ini mungkin ya. Langsung aja gitu ya. Langsung mochinya masukin gitu paling besar satu gitu. Kalau kita tetap inovasi. Kalau selain dari packagingnya itu sendiri Pak, logo dari mochi sendiri dari dulu sampai hingga sekarang berubah atau mungkin tetap sama gitu Pak dari logonya? Untuk logo memang kita belum upgradingnya dari dulu sampai sekarang, tapi kita berinovasi juga. Mungkin dari packagingnya kita biar lebih keren juga kan, kita ada ditimbulkan untuk si layoutnya itu mochinya biar beda dengan mochi yang lain mungkin ya. Terus untuk keaslian mochi kita, jadi kita ada timbul ini mochi. Dari dulu sampai sekarang kita logonya tetap ini. Tetap ya Pak ya. Tetap ini belum diganti. Mungkin kan kalau logonya jadi janur gitu kan, lampion itu, karena keestetikan nama lampion itu kan terletak dari lampionnya itu sendiri. Iya. Kita juga kalau ingat mochi lampion ya ingat logonya yang ini gitu. Betul. Mungkin kalau brand-brand yang lain mah namanya tidak sesuai dengan khas itu gitu kan. Betul. Itu suatu keberuntungan juga bagi kami. Nama itu sudah pas dibuat dengan lampion. Gimana ya Pak biar mochi ini tuh tetap dikenal sebagai produk khas daerah Sukabumi, sedangkan kita lihat banyak sekali gitu Pak sekarang ini mochi-mochi di luar sana. Iya. Oke. Karena memang jadi nyambung ya. Kenapa tadi Bapak bilang pembuatan mochi itu dari dulu sampai sekarang seperti itu. Proses pembuatannya seperti itu, bahannya seperti itu, rasanya seperti itu dari dulu sampai sekarang. Nah, itu strategi yang pertama. Jadi bedanya selalu konsisten. Betul. Selalu konsisten untuk pembuatan produk. Ya. Walaupun kita harga misalkan menyesuaikan, tapi usahakan jangan sampai mengurangi dan menambahkan resep ya, dan memang kuantitas dan kualitas mochinya itu sendiri. Itu sih yang jadi strategi dari dulu sampai sekarang. Makanya kalian kalau bisnis nanti misalkan, untung nih gede nih, kurangin bahannya. Nah, kan rasanya jadi beda ya. Kalau dari kita memang pengalaman ini ya, belajar dari pengalaman, dari bahan baku, kemudian jumlah resepnya itu jangan sampai dikurangin dan ditambahkan. Itu sih. Jadi tetap konsisten ya Pak ya. Betul. Selain dari bahan baku, terus juga pengemasan dari pelayanan dari konsumen. Betul. Terus juga
karyawan-karyawanya tetap ditingkatin lagi apa ya Betul. gitu tiap bulannya tadi ada tes operator, pelatihannya, betul. ya. Jadi tetap Ya, makanya Iya. kebutuhan konsumen itu jadi tercover semua. Iya, Ketika betul. ketika customer memang ketika weekend banyak, Iya. permintaan customer banyak, Iya. jadi kita ready untuk misalkan stok habis juga kita Langsung buat si kayak gitu. operator teh bisa untuk mengcover semua kebutuhan customer. Itu sih fungsinya. Bayangin kalau misalkan ada customer pengen bikin kan satu orang 70 butir tuh, udah selesai itu. Jangan sampai memang pelayanan kita tuh customer nomor satu ya, jangan sampai customer itu kecewa dan menunggu lama untuk sebuah mungkin makanan ini gitu kan, mochi yang pengen-pengen tapi customer itu dikecewakan dengan lamanya menunggu proses produksinya itu. Yang kita yang Apalagi diutamakan mungkin di itu. hari-hari besar ya Pak ya, Betul, kita Lebih paling yang banyak. ramai itu sih di weekend sama hari-hari besar sih. banyak yang ingin Ya. beli oleh-oleh gitu ke Makanya sini. kita rencana produksi untuk kita tiap hari, punten di belakang ini ada rencana produksi. Jadi pembuatan per hari itu misalkan kacang dos sekian, durian sekian gitu. Jadi setiap ini ada rencana produksi tiap harinya. Dan untuk operatornya, memang ini satu orang itu satu rasa. Ya, kecuali yang ini yang untuk original itu ada beberapa orang karena memang si proses untuk pembuatannya lebih banyak daripada yang Rasa-rasa satu-satu ini ya. rasa. Hmm. Pak, lu mau nanya nih, lanjut aja ya Pak ya. Boleh? Kayak kan sebelum kan tadi Pak udah jelasin gitu mempromosikan kayak produk Bapak ini mochi ini kan ada di secara langsung offline, platform online dari dominannya lah dari Instagram gitu ya, Pak. Jadi kayak apa pernah gitu gak sih Pak kayak buat mempromosikan produk ini ke masyarakat konsumen itu melewati ikut pameran UMKM gitu Pak, seperti festival kuliner atau kerjasama dengan komunitas lain gitu Pak? Enggak, Pak? Oke. Karena memang itu perlu ya. Ya, Selain untuk kita event ikut serta juga, terus kita memang ikut support juga ketika ada di suatu instansi atau dari universitas kita support juga kalau ada event. Oh, Ya minimal kita untuk media promosi juga Iya, gitu betul. kan. Jadi Lagi berlangsung juga. lagi bersama. betul. Jadi memang secara tidak langsung kita mensupport event yang Iya. misalkan ada di instansi, dari universitas, dari sekolah, kita support. Poinnya apa? Karena untuk media promosi juga Betul kita sekali, itu sih lebih kita meluas mensupport dan ya. memang kita CSR ya. Oh, CSR-nya betul. juga kita harus Iya betul sekali. harus membantu minimal kita di warga masyarakat di sini ya yang memang notabene lingkungan terkena maksudnya dampak lingkungannya ya. Iya. Mungkin secara dampak lingkungan mungkin kalau mochi kan tidak ada bahan yang berbahaya ya Iya, untuk pembuangan limbahnya, jadi mungkin tidak begitu terlalu bahaya untuk warga masyarakat sih. Jadi tapi kontribusinya untuk masyarakat kita ada. Nah, harus ada kalau setiap perusahaan itu. Ya, ada dampak ya Pak. Betul, Dampak yang betul. baik. Betul. Iya Pak, mohon maaf. Kalau boleh tahu, kalau di mochi ini sendiri pasti kan ada kayak evaluasi bulanan. Nah biasanya apakah aktif menjalankan evaluasi bulanan? Apakah ada evaluasi bulanan? Dari internal maksudnya internal. Iya, Oh, Izin Oh. menambahkan ya Pak, Boleh, mungkin kayak evaluasinya entah itu dari sistem pekerjaan yang dilakukan gitu. karyawan ataupun dari tentunya yang kita ambil kan topiknya kan di sini adalah promosi produk ya. Itu Betul. ada evaluasi Betul. terkait strategi yang telah dilaksanakan Betul. gitu mungkin Pak boleh disampaikan. Oke. Perlu banget ya untuk evaluasi. Jadi kita tiap pekan itu kita ada meeting manajemen untuk mengevaluasi baik itu pelayanan kemudian dari produk itu sendiri ya. Karena memang masuk ke era digital resikonya memang disebut bisa netizen ya. Netizen itu lebih lebih perannya sangat penting ketika menilai suatu produk ini nih ya. Ketika pelayanan kita bagus, oke, misalkan pelayanan dari respon customer juga bagus. Cuman ketika memang kita ada trouble ya,
Jadi manusia nggak ada sempurna ya. Iya, betul. Manusia nggak ada sempurna ya. Mungkin dari pelayanannya mungkin gini ya sebagai contoh. Ada seorang pembeli ketika transaksi pembayaran si kasirnya itu terlihat masam mukanya, padahal mungkin capek atau misalkan lelah atau ada masalah di luar mungkin ya, tidak terkondisikan. Terus netizen itu menilainya negatif gitu kan. Si kasirnya judes, pelayanannya tidak maksimal dan bintang 1. Itulah jadi makanya resikonya itu ketika memang sudah masuk ke digital marketing, kita komplain seperti itu harus kita atasi baik itu kita ada manajemen komplain ya teman-teman. Nanti harus tahu manajemen komplain itu seperti apa. Jadi customer misalkan komplain, kita solusinya seperti apa harus disampaikan ke customer, baik itu apa harus ada penggantian produk atau misalkan ya minimal ada permintaan maaf untuk customer itu. Itulah nanti kalau punya perusahaan mungkin seperti itu ya. Makanya di Google Map itu kan ada testimoni ya, testimoni. Makanya kita harus cek tiap minggu. Tiap minggu jadi bahan evaluasi juga. Misalkan dari pelayanan, dari produksi juga. Kadang-kadang ada trouble juga gitu kan. Tetap harus evaluasi setiap minggu sekali, meeting mingguan, kemudian meeting bulanan juga. Itu mah wajib sekali untuk peningkatan kualitas. Selanjutnya Pak, kalau boleh tahu, kalau tantangan terbesar yang tantangan terbesar yang saat Bapak menjalankan bisnis ini, apa sekiranya? Mungkin untuk tantangan karena memang yang tadi disebutkan banyak kompetitor yang ada saat ini gitu kan, pesaing. Makanya kita strateginya seperti apa supaya mochi kita tetap eksis mungkin ya, dan memang tetap menjadi yang utama di Sukabumi. PR-nya memang lumayan berat juga karena ada pesaing-pesaing di luar sana, kompetitor-kompetitor di luar sana yang membuat suatu produk sama gitu kan dengan kita gitu. Mungkin tantangannya itu strateginya tadi sudah disampaikan seperti itu, dan kita memang harus konsisten juga untuk menghadapi itu. Ya wajar sih di dunia usaha seperti itu gitu kan. Minimal kalau bahasa kita mah istiqomah gitu kan ya, harus konsisten seperti itu. Kemudian terus berinovasi. Kemudian kita mengembangkan suatu perusahaan itu, kita harus mengikuti zaman juga ya. Jangan sampai stuck juga di situ, bikin misalkan produknya itu gitu. Itulah kuncinya. Itu diantaranya kuncinya. Nah, kalau boleh tahu harapan terbesar Bapak buat Mochi Lampion sekarang itu buat kedepannya itu gimana ya sih Pak? Oke, mungkin salah satu harapan terbesar kami dari Mochi Lampion memang selalu menjadi yang utama, mochi itu menjadi budaya khas Sukabumi tetap ya. Dan memang pengennya itu ada monumen mochi di kota Sukabumi itu biar tetap namanya dikenang sama orang-orang. Yang intinya sih kita pertahankan budaya kita Sukabumi. Di sini itu banyak, di Sukabumi itu banyak sejarahnya ya. Sejarah di Sukabumi itu banyak sekali, dan kita harus melestarikan budaya itu. Itu sih PR-nya. Mungkin Bapak yang tadi sudah banyak Bapak sampaikan, itu kira-kira poin yang sangat penting terkait strategi promosi yang sangat amat ini bagus nih, itu selain mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Mungkin berarti emang harus media sosial selalu kayak gitu, atau enggak gitu. offline aja gitu. Mungkin boleh Pak statementnya. Oke. Teman-teman semuanya, mungkin untuk di zaman sekarang ya, kita tidak bisa penjualannya itu tetap di offline ya, karena di zaman sekarang kita tetap penjualan online kita harus dikencarkan, dan kita harus promosikan melalui online juga. Jadi untuk teman-teman semuanya, ketika membangun suatu bisnis di zaman sekarang tetap harus penjualan melalui marketplace, menjual online itu. Kita sekreatif mungkin memasarkan, mempromosikan produk kita sendiri. Jualannya itu ya, mochi ya. Terus mochi aja kita. Kita harus berbagi dengan yang lain juga. Makanya ini
selain mochi kita di snack-snack yang lain itu kita ngebantu buat UMKM juga yang lain ya. Kita membantu UMKM yang lain supaya memang untuk pemasarannya kita bantu juga melalui di store ini. Sistemnya konsinyasi, jadi bagi hasil. Lain gitu ya sama perusahaan yang lain gitu, kayak misalkan snack-snack kayak gini UMKM yang lain gitu. Terus juga Bapak mungkin dari UMKM yang lain juga Bapak juga kayak memberikan produk Bapak juga untuk pada mereka gitu dijual juga di UMKM tersebut atau gimana? Hanya enggak. Untuk UMKM kita dari mereka aja sih produk mereka kita kalau kita mah cuman di sini aja. Gitu. Nggak tidak dititipkan. Enggak. Jadi stand kita itu cuman ada di Situ Gunung. Ya. Di Situ Gunung itu kita sebenarnya ngebawa barang dari sini, kita bawa mobil ke sana. Jadi standby-nya dulu kita ada store di sana, cuman kurang efektif kayaknya. Jadi kita ngebawa barang di sini pakai mobil dan standby di sana. Situ Gunung. Walaupun memang dari Situ Gunung juga tetap pengen ke sini sih, penasaran gitu. Berarti penjualannya itu meren istilahnya tuh kayak 70% bahkan besar persenan betul. Itu di lebih ke store-nya betul. Ya. Mungkin buat saat ini apa ya dari pembahasan tadi banyak banget. Ada gak sih Pak motivasi atau saran apalagi kita masih mahasiswa atau anak muda sekarang yang memulai bisnisnya itu seperti apa sih Pak? Kadang kan banyak banget ya sekarang anak muda buka bisnis udah gak laku udah aja gitu putus asa gitu, tidak ingin mencoba gitu. Betul. Gini ya, closing statement mungkin ya. Untuk teman-teman semuanya, mungkin kalau untuk ada ide bisnis misalkan yang dijalankan, kuncinya satu, terus berusaha dan memang konsisten untuk pembuatan itu produk. Kemudian jangan terus menyerah karena memang Mochi Lampion juga dari dulu itu perjuangan sangat besar sekali, ya. Terus berusaha tetap maksimal. Supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Itu sih poinnya, tetap konsisten dan istiqomah mungkin ya. Itu sih insya Allah. Jangan cepat putus asa gitu ya Pak. Nah, harus betul, terus gitu, berusaha. digali lagi apa yang kurang dan apa yang harus sebenarnya dibutuhkan gitu untuk konsumen. Betul.